Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Kristiana Ali. Saya mahasiswa aktif semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan memberi penilaian tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Di sini saya mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dengan kelas 6 semester 2, tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, ada standar kompetensi, yaitu mengenal sumber daya alam dan perilaku manusia yang dapat merusak alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yaitu mengenal permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga ada indikator. Indikatornya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kognitif dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif, menjelaskan dampak perbuatan manusia yang berlaku seenaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan bencana alam afektif. Dan yang ketiga, membandingkan perilaku masyarakat yang dapat menjaga alam dan merusak alam. Dan yang kedua ada bagian psikomotorik. Di sini yaitu mengidentifikasi pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan. Ya, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini mendefinisikan apa itu lingkungan hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh kasus pencemaran lingkungan yang parah. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Nah, sekarang bagian E. Yang pertama, hubungan kenampakan alam, sosial, dan budaya dengan gejalanya. Yang kedua, perilaku manusia yang berdampak terhadap alam. Bagian F, model dan metode pembelajaran. Nah, model yang saya gunakan ini yaitu direct learning, sedangkan metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, pengamatan, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal. Siswa mengucapkan salam, siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mengecek kehadiran siswa, habis itu persepsi. Selanjutnya guru menyampaikan garis besar materi, dan yang terakhir itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dan yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini guru menggali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan tentang pengertian lingkungan hidup. Guru dan siswa berdiskusi tentang bencana alam yang pernah terjadi di lingkungan sekitar, elaborasi. Dan yang ketiga, guru membagikan lembar kerja siswa. Yang keempat, siswa mengamati gambar yang ada di lembar kerja siswa. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi tentang gambar yang ada di lembar kerja siswa. Dan yang keenam, siswa mengerjakan tugas dari guru. Yang ketujuh, siswa membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Yang kedelapan, guru dan siswa berdiskusi mengenai sikap masyarakat yang dapat merusak alam. Yang kesembilan, guru dan siswa berdiskusi mengenai sikap masyarakat yang dapat merusak alam dan menjaganya. Yang kesepuluh, guru dan siswa bertanya jawab materi yang belum dimengerti oleh siswa. Dan yang terakhir itu ada kegiatan akhir. Yang pertama, guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang telah dipelajari. Yang kedua, guru memberikan soal evaluasi pada siswa. Yang ketiga, siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam. Selanjutnya ada media dan sumber belajar. Nah, medianya di sini ada gambar perilaku manusia yang dapat merusak alam.
Yang kedua, gambar perilaku manusia yang menjaga alam. Dan sumber belajarnya itu Hisnutantaya Winardi 2008, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD atau MI, kelas 6, Jakarta Pusat, Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, di sini juga ada penilaian sikap. Di sini ada nama siswa, berdoa sebelum setelah pembelajaran, menjawab salam dengan baik, mengucapkan syukur ketika selesai melakukan sesuatu, jumlah skor, dan nilai. Kemudian ada penilaian sosial. Di sini ada nama peserta didik, contoh perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Di sini juga ada penilaian pengetahuan, teknik penilaian yaitu penugasan. Dan di sini juga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada anggota kelompok, ketepatan penggolongan, interaksi, penyajian, laporan hasil diskusi. Nah, dan catatan penskorannya itu rumus skor akhir, jumlah perolehan skor atau skor maksimal kali 100%. Nah, dan selanjutnya di sini ada soal pilihan ganda. Yang pertama, dampak hujan asam terhadap kehidupan manusia diantaranya adalah. Yang kedua, hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyeimbangkan oksigen di udara yang dibutuhkan manusia dan binatang. Dan yang ketiga, ada contoh jenis bahan bakar yang ramah lingkungan adalah, ya jadi begitu ya soal pilihan gandanya. Dan di sini juga saya sudah menyediakan soal esai yang nanti akan dijawab oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama ada makhluk hidup yang mampu menyediakan makanan sendiri dan dapat mengubah sendiri zat-zat organik menjadi anorganik dengan bantuan sinar matahari dan hijau daun atau klorofil disebut. Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Dan di sini juga sudah ada kunci jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bahan ajar. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya itu mengenal permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan indikatornya yaitu menjelaskan dampak perbuatan manusia yang berlaku seenaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan alam afektif. Yang ketiga, membandingkan perilaku masyarakat yang dapat menjaga alam dan merusak alam. Di sini juga sudah ada uraian materinya, ada pengertian lingkungan hidup, jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Di sini juga ada kayak pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan tingkat pencemaran sendiri dibedakan menjadi 3 ya. Yaitu ada pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan. Yang kedua ada pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada fal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Dan yang ketiga, pencemaran yang kadar zat-zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit kematian dalam lingkungan. Dan di sini juga ada contoh kasus pencemaran lingkungan yang parah. Yang keempat, ada cara menjaga kelestarian lingkungan agar tetap asri. Nah, dan yang terakhir ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di sini itu akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, dan kalau misalkan ada satu kelompok yang sudah selesai, jadi bisa dipaparkan jawabannya di depan kelas. Seperti itu. Nah, baiklah, sekian penilaian saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.